Halo Sobat Film, menonton film tidak hanya sekedar hiburan, namun ada banyak sisi positif dari sebuah film. Pernahkah Anda mendengar tentang pembersihan trauma sebelumnya? Profesi ini membantu membersihkan rumah orang yang telah meninggal dan mengumpulkan barang-barang berharga miliknya. Mereka kemudian memberikan barang-barang tersebut kepada orang-orang terdekat yang ditinggalkan, sambil menyampaikan pesan yang tak sempat terucap dari mereka yang telah tiada. Pada video kali ini, saya akan berikan review singkat dan 5 nilai positif yang bisa memberikan inspirasi untuk kita di drama Korea berjudul Move to Heaven. Jadi, tonton sampai selesai ya. Sutradara Kim Sung Ho mengaku terinspirasi dari esai non-fiksi karya Kim Sae-byul yang berjudul Things Left Behind. Melalui Move to Heaven, ia juga ingin menunjukkan pentingnya proses pembersihan trauma dalam sebuah perpisahan. Tentunya banyak hal baru yang bisa dipelajari dari drama ini. Drama Move to Heaven ini mengisahkan tentang Lee Joo-hun yang berperan sebagai Jo Sang-gu, mantan narapidana yang putus asa dengan kehidupannya. Ia bekerja di bisnis milik kakaknya, Jung-woo, yang diperankan oleh Ji Jin-hye, bernama Move to Heaven. Tugas Jo Sang-gu di sini adalah untuk mengatur barang-barang yang ditinggalkan oleh orang-orang yang telah meninggal dunia. Perusahaan Move to Heaven adalah perusahaan yang menyediakan jasa untuk membersihkan tempat kejadian perkara kriminal, di mana tugas mereka adalah mengemasi barang-barang milik orang yang telah meninggal. Yuro yang diperankan oleh Tan Jon Sang merupakan remaja laki-laki yang menderita sindrom Asperger atau kesulitan untuk memahami sesuatu yang tak lain adalah keponakan dari Jo Sang-gu. Meski menderita sindrom Asperger, Gyun-ro tetap membantu pamannya bekerja di Move to Heaven semenjak ditinggal pergi sang ayah untuk selamanya. Karena suatu kejadian di masa lalu yang berhubungan dengan pertarungan, Jo Sang-gu akhirnya dijebloskan ke jeruji besi. Setelah keluar, ia menjadi wali Gyun-ro dan melanjutkan bisnis ayah Gyun-ro. Drama Move to Heaven ini juga akan dibintangi oleh Lee Jae-wook, seseorang yang menjadi alasan mengapa Sang-gu masuk ke jeruji besi yang menjadi tokoh kunci dalam mengungkapkan cerita masa lalu Sang-gu. Pertanyaannya, apa sisi positif dari drama yang berkisah tentang perspektif kematian ini? Nah, sebelum saya lanjutkan video kali ini, bagi sobat film yang baru datang di channel ini, selamat datang di channel Nilai Cerita. Channel ini berisikan tentang review singkat seputar film dan drama dari berbagai genre. Kita juga akan selalu bahas sisi positif yang bisa kita ambil hikmahnya dari sebuah cerita film untuk inspirasi hidup kita. Jika sobat film tertarik, silakan klik tombol subscribe-nya, nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Move to Heaven pertama kali dirilis di Netflix pada 14 Mei 2021. Hingga video ini diposting, drama ini memiliki rating IMDb sebesar 8,7 dari 2.300 responden. Halaman Rotten Tomatoes memberikan penilaian 100% dari audiens. Disutradarai oleh Kim Sung Ho, ide cerita ditulis oleh Yeon Jin Ryun, dibintangi oleh Lee Joo-hun sebagai Chi Sang-gu, Ji Jin-hye sebagai Han Jung-woo, Hong Seo-hye sebagai Yeon Namu. Drama ini memiliki 10 episode dengan durasi total seluruh episode sebanyak 10 jam, bergenre drama. Cho Sang-gu menjadi wali dari Gyun-ro atas wasiat permintaan ayah Gyun-ro yang bernama Han Jeong-woo setelah kematiannya. Dia meminta 3 bulan masa percobaan menjadi wali Gyun-ro. Apakah diterima atau tidaknya akan dinilai oleh pengacara tersebut. Awalnya Sang-gu menolak karena ada kebencian tersendiri dari sang adik kepada sang kakak. Namun karena ada motivasi uang di sana, akhirnya dia menerimanya. Sang-gu saat pertama kali bekerja di Move to Heaven sebagai pembersih barang-barang peninggalan orang mati, dia merasa jijik dengan pekerjaan ini. Namun ketika melihat Gyun-ro bekerja dan berusaha menganalisa pesan yang ingin disampaikan oleh orang-orang tersebut sebelum kematiannya, membuat Sang-gu sangat menghargai pekerjaan ini. Gyun-ro banyak mengungkapkan pesan terakhir sebelum kematian seseorang. Mulai dari pesan terakhir dari seorang ibu demensia yang berusaha membelikan baju mahal untuk sang anak, pesan cinta untuk mendiang dokter pada kekasihnya, membantu polisi mengungkapkan kematian seorang guru dan menyampaikan banyak pesan terakhir untuk murid-muridnya, pesan terakhir tentang kematian anak adopsi Korea yang ingin sekali berjumpa dengan ibunya di Korea, kehidupan terakhir pasangan suami istri yang akhirnya memilih untuk mati bersama. Begitu banyak pesanan yang menyentuh dari setiap episodenya.
Sang-gu selama bekerja di Move to Heaven banyak mendapatkan jawaban atas segala pertanyaan yang membuat dia sangat dendam kepada sang kakak. Sang-gu pada saat kecil, dia sudah berjanji kepada kakaknya Han Jeong-woo untuk membawanya pergi dari rumah untuk menghindari ayahnya yang seorang pemarah dan penganiaya. Han Jeong-woo mengatakan kepada Sang-gu untuk bertemu di stasiun kereta dekat rumah Sang-gu. Namun, kakaknya tidak juga datang. Sang-gu sempat menunggunya selama 3 hari di stasiun dan berakhir menjadi dengan anak terlantar. Disinilah Sang-gu sangat marah dan dendam kepada kakaknya. Akhirnya fakta terungkap. 1 hari sebelum Han Jeong-woo menjemput adiknya di stasiun, kakaknya ini hendak membelikan sepatu Nike yang sangat diinginkan oleh Sang-gu, sehingga dia berkunjung ke mall Sampong yang terkenal mewah untuk membeli sepatu. Nah, ternyata mall tersebut runtuh sesuai dengan fakta nyata bahwa Mall Sampong runtuh pada tanggal 29 Juni 1995 pada jam 17.52 waktu setempat, yang memakan korban jiwa hingga 502 orang. Dikisahkan Han Jeong-woo terjebak di reruntuhan ini selama 3 hari. Walaupun dia selamat, dia mengalami cedera dan melewati janji menjemput Sang-gu di stasiun. Han Jeong-woo juga sudah mencoba mencarinya dengan membuat selebaran adiknya yang hilang ini, namun tidak mendapatkan hasil. Fakta baru terungkap tentang jati diri Gyeon-ru yang ternyata adalah anak angkat Han Jeong-woo. Gyeon-ru diadopsi oleh kakaknya saat dia masih menjadi petugas pemadam kebakaran dan menemukan Gyeon-ru yang masih bayi dibuang di tempat penampungan air saat dia bertugas. Rasa iba dan kasihan terhadap bayi inilah yang mendorong Han Jeong-woo dan istri untuk mengadopsi Gyeon-ru sedari kecil. Masa lalu Sang-gu yang berakhir di penjara juga diulas. Sang-gu yang seorang petarung jalanan memiliki seorang anak didik yang memiliki prestasi hingga tingkat nasional. Namun karena ulah jahat dan jebakan dari teman Sang-gu yang membuat guru dan murid ini saling baku hantam, sehingga Sang-gu menciderai muridnya ini hingga masuk ke penjara. Lalu, apa saja 5 pesan positif yang bisa kita ambil dari film ini? Pertama, pesan terakhir dari mendiang. Semua orang sebelum meninggal terkadang sudah menyiapkan sesuatu untuk orang lain, baik sadar setelah dia tiada atau memang belum sempat untuk mengungkapkan namun ajal keburu menjemput. Drama ini menyiratkan pesan-pesan yang ingin disampaikan para pendiang sebelum dia meninggal. Barang-barang yang disimpan, surat-surat, foto peninggalan, dapat menjadikan semua itu menjadi sebuah kesimpulan bahwa ada perasaan yang ingin disampaikan oleh mendiang kepada seseorang yang belum bisa diungkapkan. Kedua, semua orang memiliki cerita. Semua orang memiliki cerita masing-masing. Kita bahkan tidak bisa menilai orang hanya dari tampilan saja atau apa yang dia lakukan sebelum meninggal. Kita tidak pernah tahu apa yang dialami seseorang sampai dia melakukan sesuatu. Bisa saja itu baik atau buruk di mata kita. Namun semua orang yang berperilaku pasti ada sebabnya. Itulah mengapa kita tidak bisa menilai seseorang hanya dari kacamata kita. Perlu tabayun dan mencari tahu dari pandangan lain agar kita bisa menarik kesimpulan secara utuh dan baik. 3. Kasih sayang keluarga. Orang tua yang baik pasti akan sayang kepada keluarganya. Drama ini juga menyiratkan kasih sayang kakak dan adik, suami dan istri, ayah dan anak, hingga dipisahkan dengan kematian. Namun ada banyak hal yang bisa kita ambil hikmahnya bahwa tentang kasih sayang keluarga dalam drama ini. Kasih sayang keluarga inilah yang mengikat mereka untuk terus mengenang mendiang, terlepas dari hubungan keluarga yang tidak harus dari saudara kandung, yang mereka tahu terus memberikan kasih sayang yang tulus untuk keluarganya. Keempat, masalah kesalahpahaman. Salah paham menjadi titik permasalahan banyak orang. Kesalahpahaman bisa menyebabkan perpecahan hubungan keluarga. Setiap masalah harus dikomunikasikan dengan baik agar masing-masing pihak bisa tahu titik masalahnya. Drama ini juga banyak memberikan hikmah tentang kesalahpahaman seseorang kepada mendiang atau orang lain. Mereka yang salah paham dan akhirnya mengetahui faktanya akan sedih atas egonya sendiri. Kita perlu menenangkan pikiran dan mencari tahu apa yang selalu menjadi beban pikiran kita agar hidup kita bisa lebih tenang dan bersahaja. Kelima, keluarga saling melindungi. Setiap keluarga dari rasa sayang akan selalu saling melindungi. Mendiang ayah Gyeon-ru berusaha melindungi anaknya dengan membuat surat wasiat agar Sang-gu menjadi walinya. Han Jeong-woo sangat percaya kepada adiknya ini, sekalipun dia mantan narapidana. Dia memberikan semua harta dan usaha untuk bisa dititipkan kepada adiknya,
dan kepada anaknya. Di sisi lain, Sang-gu juga melindungi Gyeonru yang memiliki kekhususan mental. Gyeonru juga melindungi Sang-gu dari tekanan teman-teman yang menyesatkannya. Saling melindungi adalah wujud kasih sayang antar keluarga. Ya, itulah 5 nilai positif yang bisa kita ambil pelajarannya dari drama Move to Heaven. Tim nilai cerita memberikan bintang 5 untuk drama ini karena memiliki cerita dalam drama yang sangat menyentuh. Setiap episode memberikan pesan tersendiri untuk kita nilai. Rasa penasaran untuk mencari tahu cerita di drama ini menjadi keunggulannya. Kisah yang unik dengan latar belakang kematian bisa menjadikan drama ini salah satu drama unggulan yang wajib sobat film tonton. Bagi sobat film yang punya pengalaman dan punya pandangan lain tentang film ini, silahkan isi kolom komentar ya. Kasih jempol ke atas kalau sobat film suka dengan video ini dan kasih jempol ke bawah kalau sobat film tidak suka. Semoga video ini bermanfaat buat sobat film, dan bagi sobat film yang baru datang dan belum klik tombol subscribe-nya, silahkan klik tombol subscribe-nya. Nyalakan juga tombol loncengnya agar sobat film mendapatkan update terbaru video dari channel ini. Saya Yusuf Randi, kita jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.